Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Putra, mahasiswa kedokteran UMY tahun 2017 dengan nomor induk mahasiswa 201703100889. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai monitoring hemodinamik. Khususnya di sini saya akan menjelaskan alat-alat apa saja yang digunakan untuk memonitoring hemodinamik, terutama yang terdapat di ruang ICU. Jadi langsung aja ke alat yang pertama, yaitu bedside monitor. Nah, alat ini itu untuk memonitoring kondisi pasien, meliputi yang pertama adalah kondisi kelistrikan jantung atau gelombang EKG. Di sini ditunjukkan pada grafik berwarna hijau. Kemudian selain itu kita juga dapat menilai heart rate atau frekuensi jantung dalam 1 menit. Tunjukkan pada angka 60 ini. Nah, kemudian di sini juga terdapat tensimeter yang fungsinya itu untuk mengukur tekanan darah sistol maupun diastol. Menunjukkan 120/82. Yang ketiga yaitu kita juga dapat melihat MAP atau mean arterial pressure yang didapat dengan rumus 2 kali diastol ditambah 1 sistol dibagi 3. Nah, di sini didapatkan 97. Selain itu, kita juga dapat melihat saturasi oksigen, yaitu fungsinya itu untuk melihat kadar oksigen yang terdapat pada tubuh kita, yaitu ditunjukkan pada angka berwarna kuning. Setelah itu yang terakhir di sini kita juga dapat menilai respiration rate atau frekuensi pernafasan dalam 1 menit, yaitu di sini ditunjukkan dengan angka berwarna biru. Seperti itu. Lanjut ke alat yang nomor 2, yaitu di sini ada pulse oximeter. Nah, alat ini itu nanti dihubungkan dengan bedside monitor untuk memonitor saturasi oksigen dalam tubuh kita. Nah, caranya yaitu fingertip ini itu dijepitkan pada jari pasien, salah satu jari pasien. Kemudian terdapat sinar merah atau sinar infrared yang fungsinya itu untuk mendeteksi saturasi oksigen pada pembuluh darah perifer, yaitu di tangan. Lanjut ke nomor alat yang ketiga. Alat yang ketiga yaitu ada siringe pump. Nah, alat ini itu digunakan untuk memberikan cairan seperti obat-obatan ke pasien secara periodik melalui pembuluh darah vena atau diinjeksikan melalui intravena, seperti itu. Lanjut ke alat yang berikutnya, yaitu ada infus pump. Nah, infus pump ini itu fungsinya itu untuk memenuhi kebutuhan cairan pasien dengan cara mengatur jumlah tetesan cairan per menit secara otomatis sesuai kebutuhan pasien. Seperti itu. Yang terakhir yaitu ada ventilator. Nah, ventilator ini itu merupakan alat bantu pernafasan bertekanan positif yang fungsinya itu untuk mempertahankan aliran udara terutama oksigen secara konstan. Nah, alat ini itu digunakan untuk pasien yang tidak dapat bernafas secara spontan, seperti itu. Nah, setelah ini untuk alat-alatnya itu tadi ada 5 jenis alat ya untuk memonitoring hemodinamik. Kemudian di sini saya mencoba untuk menginterpretasi dari hasil yang ditunjukkan pada alat bedside monitor. Yang pertama, untuk EKG-nya di sini didapatkan sinus bradikardi. Kemudian untuk heart rate atau frekuensi jantungnya di sini tidak dapat dinilai, tidak muncul angka di sini. Nah, setelah itu untuk saturasi oksigennya juga tidak dapat dinilai. Kemudian untuk frekuensi pernafasannya di sini didapatkan 16 kali per menit. Ini menunjukkan nilai yang normal. Setelah itu untuk tekanan darah sistol maupun diastolnya juga tidak dapat dinilai. Kemudian karena sistol dan diastolnya tidak dapat dinilai, MAP-nya pun juga tidak dapat dinilai. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan indikator-indikator ini tidak dapat dinilai.
Yaitu yang pertama, bisa jadi karena alat yang dipasang itu tidak tepat atau tidak pas pada posisi yang seharusnya. Yang kedua, itu bisa jadi karena kondisi pasien yang terlalu buruk, itu sehingga untuk alat yang monitoring hemodinamik ini tidak dapat menilai kondisi pasien, di mana alat-alat hemodinamik ini itu alat yang dipasang pada jaringan perifer, sehingga jika kondisi pasien itu sudah terlalu buruk, maka alat ini tidak dapat mendeteksi tekanan darah maupun heart rate maupun saturasi oksigen dari pasien itu sendiri. Seperti itu. Baik, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.